Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, bagi penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau disebut juga glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa sampai menjadi energi. Glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang beresiko mengancam nyawa penderitanya. Mau tahu penyebab diabetes itu apa aja? Nah, secara umum, diabetes itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 ini dikenal juga dengan diabetes autoimun. Nah, penyebab diabetes tipe 1 masih belum diketahui secara pasti. Namun, ada dugaan penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Sementara untuk diabetes tipe 2 itu terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Diabetes tipe 2 ini lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan faktor-faktor sebagai berikut. Berusia lebih dari 45 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, jarang beraktivitas fisik maupun olahraga, memiliki berat badan berlebih, menderita kolesterol, dan juga menderita tekanan darah tinggi. Selain kedua jenis diabetes tersebut, ada jenis diabetes yang biasa terjadi pada ibu hamil, yakni diabetes gestasional. Diabetes jenis ini disebabkan oleh perubahan hormon pada masa kehamilan. Akan tetapi, biasanya gula darah pada penderita akan kembali normal setelah masa persalinan. Nah, jika Anda pengen tahu gejala diabetes, dengar ini. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun. Nah, lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala utama diabetes seperti berikut ini. Sering merasa haus, mudah lelah, lebih sering buang air kecil daripada biasanya, penurunan berat badan, gatal di sekitar penis atau vagina, penyembuhan luka terasa lambat, sering mengalami sariawan, bahkan hingga penglihatan kabur. Jika Anda memiliki faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes, dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan gula darah dengan rutin. Tujuannya
adalah agar diabetes dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Gejala diabetes itu berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Namun, karena diabetes umumnya tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Salah satunya dengan tes gula darah. Yang pertama dengan tes gula darah sewaktu. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak. Tes ini tidak mengharuskan pasien untuk berpuasa terlebih dahulu. Jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula 200 atau lebih, pasien dapat didiagnosis menderita diabetes. Kemudian yang kedua dengan tes gula darah puasa. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat pasien berpuasa. Pasien akan diminta berpuasa terlebih dahulu selama 8 jam sebelum menjalani tes. Kemudian hasil tes gula darah puasa dapat dikatakan normal bila kadar gula darah pasien tersebut kurang dari 100. Sementara itu, hasil tes gula darah puasa 126 atau lebih menunjukkan bahwa pasien sedang menderita diabetes. Lantas bagaimana cara mencegahnya? Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sementara diabetes tipe 2 sudah diketahui dan dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat seperti berikut ini. Mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. Kemudian rutin berolahraga. Kemudian menjaga berat badan, beristirahat, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman beralkohol, dan juga rutin menjalani pengecekan gula darah. Lantas, bagaimana jika Anda sudah terkena diabetes? Nah, berikut ini ada beberapa metode pengobatan diabetes yang dapat dilakukan. Pertama, dengan obat-obatan. Pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Beberapa pasien diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Insulin tambahan biasanya akan diberikan melalui suntikan, bukan dalam bentuk obat oral. Dokter akan mengatur jenis dan dosis insulin yang digunakan, serta memberitahu cara menyuntiknya. Pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter akan merekomendasikan prosedur transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang rusak. Pasien diabetes tipe 1 yang berhasil menjalani transplantasi tersebut tidak memerlukan lagi terapi insulin, tetapi harus mengkonsumsi obat imunosupresif secara rutin. Pada pasien diabetes tipe 2, dokter akan meresepkan obat-obatan, salah satunya dengan metformin. Metformin ini berfungsi menurunkan produksi glukosa dari hati dan membantu tubuh dalam mengolah insulin secara efektif. Dokter juga dapat memberikan suplemen atau vitamin guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Misalnya, pasien diabetes yang sering mengalami gejala kesemutan akan diberikan vitamin neurotropik. Vitamin neurotropik umumnya terdiri dari vitamin B1, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini bermanfaat untuk menjaga fungsi dan struktur saraf tepi. Hal ini sangat penting untuk pasien diabetes tipe 2 agar terhindar dari komplikasi neuropati diabetik yang cukup sering terjadi. Yang kedua, dengan perubahan pola hidup.
Pasien dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien dianjurkan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 150 menit dalam seminggu. Kemudian yang ketiga, dengan tes gula darah mandiri. Tes gula darah mandiri dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam sehari, yaitu pada setiap sebelum makan dan sebelum tidur. Kemudian yang keempat, komplikasi diabetes. Diabetes menimbulkan komplikasi baik yang terjadi mendadak maupun dalam jangka panjang. Sejumlah komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes tipe antara lain stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, dan lainnya. Diabetes akibat kehamilan juga dapat menimbulkan komplikasi pada ibu hamil dan bayi. Sementara itu, beberapa komplikasi yang dapat muncul pada bayi antara lain keguguran, kelahiran prematur, kelebihan berat badan saat lahir, gula darah rendah, penyakit kuning, hingga peningkatan risiko terkena diabetes tipe 2 setelah dewasa. Demikian sedikit informasi terkait diabetes, mulai dari penyebab, gejala, hingga metode pengobatan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman media sosial Anda, biar mereka tahu apa yang kita tahu.